Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tercinta di rumah? Ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali yang insya Allah akan mempelajari tentang skala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu dan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari skala setelah sebelumnya sudah kita pelajari tentang satuan waktu, satuan panjang, satuan volume, kecepatan, dan debit. Baiklah anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu pengertian skala? Nah, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala biasa digunakan pada peta. Selain pada peta, skala pun sering digunakan oleh para arsitek dalam membuat desain atau sketsa sebuah bangunan atau gedung. Skala sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Terbayang kalau misalnya tidak ada skala, kita harus menggambar jarak sebenarnya atau bangunan yang sebenarnya. Berapa juta kertas atau berapa miliar kertas yang harus kita gunakan. Nah, alhamdulillah ada skala yang dapat memudahkan kita dalam menggambar atau mendesain sebuah peta atau sebuah bangunan sehingga terlihat maket-maket atau gambar yang lebih kecil dibanding yang sebenarnya. Nah, gambar pada peta selalu disertai dengan skala. Skala itu biasanya ditulis dengan 1:P atau pada pecahan ditulisnya adalah 1/P. P di sini merupakan suatu bilangan yang menggambarkan jarak sebuah kotak. P di sini merupakan sebuah bilangan berupa jarak. Contohnya jarak di antara dua kotak. Kita lihat di dalam peta Indonesia ini tertera skala 1:9 juta. Apa sih artinya skala 1:9 juta ini? Artinya adalah jarak 1 cm pada peta mewakili 9 juta cm jarak sebenarnya. Atau 9 juta cm ini jika kita konversikan menjadi kilometer adalah 90 km. Kenapa? Karena dari sentimeter ke kilometer naik tangganya 5 tangga sehingga dibagi 100.000 atau dihilangkan nolnya 5. Jadi, Ibu tegaskan kembali, skala 1:9 juta artinya jarak 1 cm pada peta mewakili 9 juta cm atau 90 km jarak sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya? Seperti biasa, gunakanlah sebuah segitiga di mana di dalam segitiga ini kita analogikan menjadi
sebuah kalimat yang berbunyi jajan permen sama jajan susu. JP di sini makna yang sebenarnya adalah bukan jajan permen, tapi JP di sini adalah jarak pada peta. S di sini bukan sama, tetapi skala. Dan JS di sini bukan jajan susu, tetapi jarak sebenarnya. Kenapa Ibu menganalogikan jajan permen sama jajan susu? Karena supaya kalian lebih mengingat dan lebih mudah dalam menentukan rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara mencari rumus JP atau jarak pada peta. Seperti biasa, kita tutup dengan telapak tangan JP-nya sehingga yang terlihat adalah S kali JS. Sekarang bagaimana cara kita mencari skala? Nah, kita tutup S-nya dengan telapak tangan sehingga yang terlihat adalah JP per JS atau JP dibagi JS. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari jarak sebenarnya? Sama caranya bahwa kita tinggal menutup saja JS dengan telapak tangan sehingga yang terlihat adalah JP per S. Mudah kan anak-anak? Baiklah, tibalah kepada contoh soal. Misalnya, contoh soal pertama, jarak kota Bandung ke Tasikmalaya adalah 150 km. Jika skala pada peta 1:2.500.000, maka jarak kota Bandung ke kota Tasikmalaya pada peta adalah berapa sentimeter? Jangan lupa, jika ada soal cerita, maka harus kita tuliskan diketahui, ditanyakan, penyelesaian atau jawab, dan jadi. Diketahui, kita lihat kata kuncinya. Di sini ada jarak kota Bandung Tasikmalaya 150 km. Ini artinya jarak sebenarnya. Kita tulis JS-nya 150 km. Sekarang, jika skala pada peta, nah berarti kata kuncinya adalah skala. Kita tuliskan skalanya sama dengan 1:2.500.000. Nah, sekarang ditanyakannya adalah jarak pada peta. Sebelum kita menentukan jarak pada peta, kita lihat dulu satuannya. Di sini jarak sebenarnya adalah 150 km. Sedangkan tadi arti dari skala adalah jarak 1 cm pada peta mewakili jarak 2.500.000 cm. Jarak sebenarnya. Maka di sini adalah sentimeter. Sehingga kilometer jarak sebenarnya harus kita ubah menjadi sentimeter. Ingat, dari kilometer ke sentimeter itu kita lihat tangganya. Apakah naik atau turun? Ternyata dari kilometer ke sentimeter adalah turun 5 tangga. Sehingga nolnya kita tambah 5 atau kita kalikan dengan 100.000. 150-nya kita tulis kembali, nolnya kita tambahkan 5. Maka 150 km itu jika dikonversikan menjadi sentimeter menjadi 15 juta. Sekarang baru bisa kita kerjakan. Apa sih rumusnya JP? Nah, JP itu rumusnya adalah S dikali JS. Skala dikali jarak sebenarnya. Kita lihat skalanya. Skala di sini adalah 1:2.500.000. Untuk memudahkan, maka kita tuliskan skalanya dalam bentuk pecahan menjadi 1/2.500.000.
dikalikan dengan 15 juta cm. Nah, setelah itu kita lihat pada penyebut ada nolnya 5, sedangkan pada pembilang ada nolnya 6. Maka 0 yang bisa kita coret adalah 5. Jadi di sini kita coret nolnya 5, di sini pun kita coret nolnya 5. Sehingga menjadi 150 per 25. Itu adalah 6. Jangan lupa satuannya adalah cm. Jadi jarak kota Bandung ke Tasikmalaya pada peta adalah 6 cm. Sekarang contoh soal kedua. Jarak kota Jakarta ke kota Semarang pada peta adalah 9 cm. Jika skala pada peta 1:3 juta, maka jarak sebenarnya antara kota Jakarta Semarang adalah berapa kilometer? Seperti biasa, kita tuliskan diketahui. Tadi dijelaskan bahwa kata kuncinya adalah jarak pada peta. Maka kita tuliskan JP sama dengan 9 cm. Dan di sini pun kata kuncinya ada skala pada peta. Kita tuliskan S sama dengan 1:3 juta. Karena ini sudah cm, maka tidak perlu kita konversikan. Ditanyakan adalah JS. Maka di sini JS sama dengan JP per S. JP-nya adalah 9, S-nya adalah 1/3 juta. Maka 9 per 1/3 juta. Untuk memudahkan kalian dalam menghitung, maka per di sini kita rubah menjadi bagi. Sehingga 9 per 1/3 juta kita rubah menjadi 9 bagi 1/3 juta. Sehingga ingat, kalau ada pembagian pada pecahan, bagi di sini kita rubah menjadi kali, sedangkan pembilang di sini kita rubah menjadi penyebut dan penyebutnya kita rubah menjadi pembilang. Kita tuliskan kembali 9 dikali 3 juta per 1. 9 dikali 3 adalah 27 dan kita lihat nolnya ada 6. Kita tuliskan nolnya ada 6. Maka 9 kali 3 juta adalah 27 juta sentimeter. Karena pertanyaannya adalah jarak sebenarnya dan dalam bentuk kilometer, maka dari 27 juta sentimeter ini harus kita ubah menjadi kilometer. Ingat, dari sentimeter ke kilometer itu naik atau turun pada tangga. Ternyata dari sentimeter ke kilometer itu adalah naik 5 tangga, sehingga nolnya harus kita hilangkan 5. Atau kita bagi dengan 100.000. Sehingga 27 juta sentimeter itu sama dengan 270 kilometer. Jadi, jarak antara kota Jakarta Semarang adalah 270 kilometer. Sekarang kita lihat contoh soal ketiga. Jarak antara Bandung Pangandaran pada peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya adalah 240 km. Tentukanlah skala pada peta tersebut. Nah, diketahui, kita lihat di sini jarak pada peta, maka kita tuliskan JP sama dengan 8 cm. Jarak sebenarnya 240 km, kita tuliskan JS yaitu 240 km. Ingat, di sini satuannya adalah cm. Nah, sedangkan di sini satuannya adalah km. Maka harus kita konversikan km ini menjadi cm. Nah, di sini ingat, dari km ke cm itu naik apa turun? Ternyata dari km ke cm itu turun 5 tangga, sehingga kita tinggal menambahkan nolnya 5.
Jadi 240 km jika dikonversikan menjadi sentimeter itu adalah 24 juta. Ditanyakannya adalah skala. Skala sama dengan JP per JS. JP-nya adalah 8, JS-nya adalah 24 juta. Ingat tadi yang Ibu katakan? Bahwa skala itu adalah 1/P. Nah, maka kita harus merubah pembilang ini menjadi 1. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita sederhanakan. 8 dibagi 8 adalah 1, 24 dibagi 8 adalah 3. Nolnya ada 6. Kita tuliskan kembali, nolnya ada 6. Sehingga menjadi 1/3 juta. Jadi, skala peta tersebut adalah 1/3 juta. Nah, anak-anak, tibalah saatnya untuk latihan soal. Ingat pesan Ibu, jika ada soal cerita jangan lupa dituliskan diketahui, ditanyakan penyelesaian atau jawab dan jadi. Sebelum mengerjakan, lihat dulu kata kuncinya, kemudian lihat satuannya. Barangkali ada satuan yang memang perlu dikonversikan. Nah, setelah itu jangan lupa tulis kesimpulannya dalam kalimat jadi. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Suksesan membutuhkan perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan dan pengorbanan membutuhkan keikhlasan. Ibu doakan mudah-mudahan kalian semua tetap semangat walaupun belajar dari rumah, tetap sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.